Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum billah hadratu Syekh Maulana Jalaluddin Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala li muhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid din wad dunya wal akhirah, li qada'i duyunina, li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a, li sihhati ajsadina wa qulubina, li amradina zahiran wa batina, idamil balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam, wa limanabi'ina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrari wa fadha alaina min barakatihi wa bikum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dumta, dan selama ada engkau, qad ra'aita, ialah sungguh telah melihat engkau ni kepadaku, fa qad ra'aita, maka sungguh melihat engkau al-haqqa, kepada Tuhan yang maha benar. Wa tufta, dan bertawaf engkau haula ka'batis sidqi, di sekitar Ka'bah kebenaran. Orang suci itu hidupnya murni diperankan oleh Allah Ta'ala. Tindakannya, gerakannya, keputusannya, kata-katanya itu diperankan oleh hadirat Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita berjumpa dengan orang seperti itu, hakikatnya kita berjumpa dengan Tuhan semesta alam. Karena itu, kalau engkau melihatku, kata orang suci itu kepada Syekh Abu Yazid, sejatinya engkau menyaksikan Tuhan. Sebab kekerdilan orang itu sudah mundur dari dirinya, digantikan kebenaran Tuhan. Orang yang sudah diperankan oleh Allah Ta'ala, maka orang itu senantiasa benar di dalam bertindak. Sebab bagaimana mungkin salah? Sedangkan yang berperan itu adalah Tuhan yang luput dari berbagai macam kesalahan. Maka berdekatan dengan orang suci sejatinya berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan engkau, wahai Abu Yazid, bertawaf mengelilingiku. Engkau berarti bertawaf mengelilingi Ka'bah kebaikan Tuhan, Ka'bah kemuliaan Tuhan itu sendiri. Maka beruntunglah
orang yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala relasi berupa orang suci yang perilakunya diperankan oleh Tuhan. Beruntung sekali kalau kita berdekatan dengan orang yang suci seperti itu. Bahkan itu merupakan pengaruh yang sangat kuat bagi kita untuk melakukan pendakian. Sangat kuat dibandingkan dengan kita ikhtiar melaksanakan ibadah sendiri dengan penuh semangat. Itu tidak seberapa memberikan pengaruh pendakian rohani pada diri kita, enggak seberapa dibandingkan adanya pengaruh orang suci yang kita temui. Itu sangat efektif, sangat efektif. Karena itu apa yang dikatakan oleh orang suci ini, yaitu di saat engkau melihatku sejatinya engkau melihat Tuhan, itu persis sebagaimana salah satu hadis Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ro'ani, sabda Nabi, orang yang menyaksikan aku faqad ra'al haq, orang itu sungguh telah menyaksikan Allah yang maha benar. Tentu saja ya, menyaksikan Kanjeng Rasul itu menyaksikan adanya kerasulan dan kenabian beliau, bukan menyaksikan semata-mata Muhammad bin Abdullah. Kalau Muhammad bin Abdullah tertuju kepada lahiriah atau jasmaniyah Kanjeng Rasul, itu bisa tidak berpengaruh. Karena banyak sekali orang-orang kafir, orang-orang musyrik menyaksikan beliau tidak mendapatkan berkah apapun. Tapi ketika menyaksikan Kanjeng Rasul pada titik kerasulannya, pada titik kenabiannya, pasti mendapatkan pengaruh, mendapatkan berkah, pasti itu. Jadi karena itu ya, ini mesti menjadi cita-cita kita, keinginan kita untuk dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan orang-orang terkasihnya. Mesti menjadi keinginan kita. Maka kita ingat kemudian di bait-bait yang kemarin itu bahwa dimanapun Syekh Abu Yazid itu ada, di situ senantiasa mencari orang-orangnya Allah, mencari orang-orang terkasih di hadapan Allah Ta'ala. Dari saking pentingnya berdekat-dekatan dengan orang ilahi itu, dengan orang wali itu. Dari saking pentingnya, penting. Nah, ketika hati kita memandang hal itu sebagai sesuatu yang penting, maka kita akan melakukan pencarian. Tapi selama keterangan-keterangan seperti ini tidak menjadikan diri kita menganggap bahwa perjumpaan dengan orang suci itu penting, maka kita akan diam-diam saja. Itulah sebabnya betapa penting kita mendengarkan adanya nasihat itu menjadi pemantik bagi adanya gerakan diri kita. Menjadi penyulut bagi semangat rohani kita. Apa pentingnya mengaji dini hari seperti ini? Yaitu dalam rangka menggugah kesadaran batin kita. Ayo yang semangat, ayo yang semangat. Begitu maksudnya. Itu pentingnya kita bersungguh-sungguh ngaji di bulan Ramadan, termasuk ngaji dini hari seperti ini. Biar tergugah, ayo bangkit, bangkit. Sampai kapan, oh hatiku, engkau senantiasa tidur dan lalai. Sampai kapan? Ayo bangkit, temukan Tuhanmu, temukan awal dan akhirmu. Ayo bangkit, bangkit, gitu loh. Jadi harus ada impresi di dalam diri kita, ada keterpengaruhan dalam diri kita. Baru dapat dipastikan bahwa ilmu akan melahirkan adanya amal kalau begitu. Tapi kalau ketika tidak pernah bangkit semangat apapun lewat pengajian, tak mungkin akan ada amal. Kenapa? Karena kita tetap adem ayem saja. Sedangkan amal muncul itu dari keinginan, dari hasrat yang kuat di dalam batin kita. Fa khidmati, maka adapun berkhidmat kepadaku, kata orang suci itu, bimathabati ta'atillah,
ialah berada pada posisi tunduk kepada Allah. Jadi kita taat kepada orang, yang orang itu menjadi jalan kita kepada Allah Ta'ala, itu sama dengan taat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena orang itu sudah menjadi sarana untuk membukakan jalan kepada hadiratnya. Jangan katakan aku taat kepada fulan dan fulan. Tidak dalam posisi sebagai fulan dan fulan, tapi posisinya sebagai jalan yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan itu tentu saja dibentangkan oleh Allah. Tidak mungkin ada jalan kepada hadiratnya kalau tidak dibentangkan oleh Allah itu sendiri. Gak mungkin ada jalan. Dari mana datangnya jalan? Jadi jalan yang ada di depan kita sehingga kita menjadi gamblang bahwa tujuan kita itu adalah Allah Ta'ala, pastilah yang membentangkan jalan itu Allah. Gak mungkin yang lain. Gak mungkin. Jadi adanya pertemuan dengan orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala itu bukan kebetulan. Itu merupakan karunia dari Allah Ta'ala. Gak mungkin kebetulan. Itu karunia. Nah karena itu apresiasi jalan itu sebagai karunia rohani bagi diri kita. Jadi salah satu cara Allah Ta'ala mempermudah kita untuk berdekatan dengan hadirnya adalah Allah menciptakan jalan di depan diri kita berupa seseorang yang menuntun kita kepada hadiratnya itu. Apakah menuntun itu lewat perilakunya atau lewat kata-katanya? Terutama lewat perilaku. Sebab betapa banyak orang-orang wali yang tidak memberikan pengajian lewat perilaku. Gitu. Jadi engkau berbakti kepadaku, kata orang suci itu, posisinya adalah engkau berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hamdin lahu, posisinya juga sebagai puja-puji untuk Allah Ta'ala. Jadi puja-puji untuk hadiratnya itu tidak sekedar mengatakan alhamdulillah, bukan. Bukan. Setiap kali kita merespon adanya karunia Allah Ta'ala dengan pendekatan kepada hadiratnya, itu sejatinya adalah puja-puji. Sejatinya puja-puji kepada Allah Ta'ala. Jadi puja-puji terutama bukan ditunjukkan oleh hanya kata-kata alhamdulillah, bukan. Kalau itu kan ekspresi saja ya. Ekspresi ungkapan saja. Hakikat puja-puji itu tindakan. Misal, kita dikarunia sehat, sehat kita dipakai untuk Allah Ta'ala. Itu puja-puji yang konkret itu. Puja-puji yang konkret. Sebab kalau cuma puja-puji mengatakan alhamdulillah, burung bio pun juga bisa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa. Bukan itu yang dimaksud. Tapi bagaimana kita merespon karunia itu dengan pendekatan kepada hadiratnya. Itulah hakikat puja-puji. Hatta la tadhunnanna, hingga tidaklah sungguh menyangka engkau annal haqqa, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha benar, munfasilun, ialah terpisah, anni, dari diriku. Jangan katakan, kata si suci itu, aku terpisah dari Allah, Allah terpisah dariku. Jangan. Oh jelas-jelas begini, aku sudah terbebaskan dari kedirianku yang kerdil, digantikan oleh kemahahadiran Allah Ta'ala lewat tindakan-tindakanku yang murni mutlak dibimbing oleh hadiratnya. Aku sudah terpisah. Jadi orang seperti itu tak mungkin memiliki pamrih dunia. Pamrih dunia itu apa? Misalnya ya, didatangi oleh orang dan merasa bangga dengan kepatuhan orang kepada orang itu. Ya enggak, sudah hilang itu. Jangan dikira senang dengan banyak makhluk yang tunduk. Enggak. Orang itu kalau sudah senang kepada Allah Ta'ala, maka orang itu akan memandang apapun yang lain. Itu tidak ada yang setara dengan senangnya kepada hadiratnya itu. Enggak ada. Jadi fokus kesenangannya bagi orang seperti itu adalah Allah Ta'ala semata-mata. Itu fokus kesenangannya. Jadi sudah merdeka dari berbagai macam pamrih dan memanfaatkan orang lain. Sudah merdeka. Merdeka. Itu sudah akhlaknya Allah. Yang baik disembah Allah atau tidak, gak pengaruh. Gak pengaruh. Allah disembah tidak lantas
menjadi beruntung karena itu. Allah tidak disembah, juga tidak rugi karena itu. Sembah sujud itu kembali kepada kita manfaatnya. Tidak sembah sujud kembali kepada kita ruginya. Faftahil aina jayyidan faftah, maka bukalah engkau al-aina kepada matamu, kepada penglihatanmu, jayyidan baik-baik. Artinya apa? Ambil pelajaran baik-baik dari peristiwa itu. Ambil pelajaran baik-baik. Artinya kita mengambil pelajaran baik-baik adalah bagaimana kita bertindak untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melewati orang-orangnya. Itu ambil pelajaran baik-baik. Eman-eman, Allah Ta'ala juga sudah menggelar adanya pelajaran demi pelajaran. Kok kita tidak menempuh pelajaran itu? Betapa eman-eman, betapa membazirnya. Allah membentangkan jalan di depan kita. Kok tidak kita lewati? Betapa sangat membazirnya, betapa sia-sianya. Gitulah. Jadi respon adanya karunia dari Allah Ta'ala berupa kesempatan, berupa perjumpaan dengan orang suci, respon dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai hanya dianggurin begitu saja. Jangan. Wa am'in, dan pertajamlah engkau fin nazri, di dalam memandang. Pertajam, memandang Allah. Sama ya dengan seperti kita memandang Allah Ta'ala pada makhluk-makhluknya. Coba dipertajam. Sampai akhirnya kita menemukan, oh ternyata setiap makhluk membawa serta kehadiran Allah. Itu kalau kita mempertajam pandangan. Kalau tidak, ya makhluk-makhluk tetap hanya sebagai makhluk-makhluk. Kalau kita tidak mempertajam penglihatan, hanya sebagai makhluk-makhluk. Padahal, adakah makhluk-makhluk yang datang ke kehidupan ini tanpa disertai Allah Ta'ala? Oh, tidak ada. Tidak ada. Setiap makhluk yang datang ke kehidupan pasti disertai kemahaagungan Allah Ta'ala. Pasti. Bahkan andaikan makhluk-makhluk itu termasuk makhluk yang kecil. Semut, virus, mikroba, dan lain semacamnya, tetap bersama dengan kemahagungan Allah Ta'ala. Enggak ada yang datang hanya semata-mata makhluk itu. Enggak ada itu. Tidak ada. Karena itu, wa am'in fin nazri, pertajamlah engkau di dalam memandang segala sesuatu. Sehingga Allah itu menjadi nyata, sangat dekat dengan diri kita. Gitu loh. Jadi rugi memandang makhluk kok tidak menemukan penciptanya. Oh rugi. Rugi. Wong realitasnya seperti itu. Kenapa yang kita saksikan kok cuma satu? Makanya pandanglah sesuatu itu dengan dua mata. Mata lahir dan mata batin. Jangan memandang sesuatu seperti si lancang jahanam iblis. Yaitu hanya dengan satu mata. Karena iblis memandang Nabi Adam hanya dengan satu mata. Mata lahirnya, maka iblis mengatakan, oh, gak mau aku bersujud. Oh, aku lebih mulia kok ketimbang Adam. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Mana mulia api dan tanah gitu. Itu karena memandang dengan satu mata gitu. Sehingga tidak menemukan kehadiran Allah Ta'ala di perintah sujud itu. Juga tidak menemukan kehadiran Allah Ta'ala di Nabi Adam itu. Jadi karena itu ya, Nabi Adam, leluhur kita itu menjadi mulia bukan hanya karena malaikat-malaikat patuh mempersembahkan sujud ta'zim, tapi juga menjadi mulia justru karena iblis menolak untuk bersujud. Nah, itu ya. Jadi tandanya itu dua, dipatuhi dan tidak dipatuhi. Wong jangankan cuma Nabi Adam, Allah Ta'ala saja dipatuhi dan tidak dipatuhi juga. Dipatuhi oleh orang beriman dan diingkari oleh orang-orang yang kufur. Allah saja itu. Jadi tanda kemuliaan itu dua di Nabi Adam itu. Malaikat bersujud dengan penuh ketulusan, mempersembahkan rasa ta'zim, penghormatan karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Terus tanda kemuliaan lagi adalah iblis menolak untuk bersujud. Tanda kemuliaan itu. Hatta tara, hingga melihat engkau nurul haqi, terhadap cahaya kebenaran Tuhan, cahaya kemahabenaran Allah Ta'ala itu fil bashar, dalam diri manusia. Jadi pandanglah dengan tajam
Pandanglah baik-baik hingga engkau menyaksikan cahaya kebenaran Allah Ta'ala itu berada di manusia. Jadi ketika manusia, baik perilakunya maupun kata-katanya, itu berisi kebenaran yang menunjuk kepada Allah Ta'ala, itu jelas diperankan oleh Allah Ta'ala. Nggak mungkin tidak itu. Jadi nyari kekasih-kekasih Allah Ta'ala, maka kita berarti sedang menempuh jalan menuju kepada hadiratnya itu. Wa kana inda Abi Yazid Al-Bistami. Wa kana dan ada inda Abi Yazid Al-Bistami, di sisi Abu Yazid Al-Bistami, al-lubu, apa akal, al-mudriku, yang bisa menjangkau, litilkan nukati, bagi adanya anekdot-anekdot itu. Jadi adanya berbagai macam pelajaran yang muncul dalam wujud kisah-kisah itu, seperti yang sudah dituturkan dari kemarin-kemarin itu dijangkau oleh hati Abu Yazid, oleh akal Abu Yazid yang tajam itu dijangkau. Oh, ini pelajarannya ke sini. Ini berarti juga sesungguhnya merupakan karunia berupa jalan rohani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajarannya seperti itu. Jadi karena itu ya, semakin tajam penglihatan batin kita, maka akan semakin menemukan banyak pelajaran di kehidupan ini. Sebab kehidupan ini merupakan papan raksasa yang berisi pelajaran-pelajaran dari Allah Ta'ala di dunia ini. Tapi bagi penglihatan yang tidak jeli, walaupun seluas-luasnya papan raksasa di dunia ini, tidak disaksikan di situ ada pelajaran-pelajaran ilahi. Padahal hidup ini penuh dengan pelajaran-pelajaran ilahi. Jadi kalau kita tidak menemukan, berarti kita belum menjadikan hati kita nyalang, tajam untuk menyaksikan pelajaran-pelajaran itu. Jadi ya, hidup ini berisi pelajaran-pelajaran. Faja'alaha, maka menjadikan itu Syekh Abu Yazid terhadap itu anekdot-anekdot, kahalaqatin, seperti anting-anting, zahabiyatin, yang terdiri dari emas, fi udhunihi, di telinganya. Jadi siapa orang yang menemukan pelajaran penting dari Allah Ta'ala di kehidupan, pasti orang itu menjadikan pelajaran tersebut seperti anting-anting yang dijadikan hiasan di telinganya. Nah, di puncak seperti itu, maka akan sampai kepada kesimpulan, ternyata hidup ini berisi papan raksasa yang sepenuh-penuhnya terdiri dari pelajaran-pelajaran ilahi. Sehingga Allah menjadi konkret di penglihatan batin orang seperti itu karena sudah belajar kepada papan raksasa yang dibentangkan oleh Allah Ta'ala, yang berisi pelajaran-pelajaran ilahi itu. Jadi jelas ya, betapa Maulana Rumi itu mendedahkan kepada kita sebuah rute keilahian. Ini loh rutenya, itu rutenya. Ayo bersemangat, bersemangat. Bangunkan hati kalian masing-masing. Kalau belum merasakan adanya semangat itu, ayo bangun. Ini waktunya untuk menempuh perjalanan. Kalau Nabi kita itu mengatakan, Sallu bil-laili wan nasu niyam, sholatlah kalian di waktu malam ketika orang-orang lain sedang tidur. Itu maksudnya kan di tengah malam seperti itu ada kegiatan menempuh jalan rohani kepada Allah Ta'ala. Nah, ketika dibentangkan pelajaran seperti ini, maka tugas kita bersegera untuk menempuh adanya rute-rute keilahian, jalan rohani itu. Bersegera, bersegera. Hidup ini kita berlomba dengan umur. Belum tentu kita punya umur untuk puasa depannya lagi, belum tentu. Jangan masih lalai-lalai, nanti kapan-kapan, nanti kalau sudah senggang. Jangan. Jangan. Kita menempuh hidup ini dengan penuh semangat. Ketika kita menempuh hidup dengan penuh semangat rohani, Allah menghargai adanya ikhtiar kita, kasab kita, usaha kita. Ini la udhi'u amala amilin minkum. Aku tidak menyia-nyiakan amal-amal kalian.
tetap dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai kebaikan, sebagai kesempurnaan hidup. Tempuh. Gitu ya. Jadi kita kan bisa ngecek diri kita. Kita masing-masing ini dalam kondisi semangat atau melempem, kan bisa tahu kita. Ketika sadar bahwa diri kita melempem, lecut langsung hati kita, ayo. Gitu. Jadi kita pertama-tama mesti memenangkan pertempuran terhadap diri sendiri, terhadap nafsu diri kita. Menang. Nanti setelah menang pertempuran, kita akan berlari di jalan menuju kepada Tuhan. Jangankan berlari kok. Kalau hambaku mendekat kepadaku sambil berjalan, maka aku akan menyongsongnya dengan berlari. Firman Allah Ta'ala. Makanya kenapa kok cepat usul? Cepat sampai kepada Allah Ta'ala karena disongsong oleh Allah Ta'ala dengan berlari. Kalau kita berjalan saja, Allah menyongsong berlari kok. Kalau kita mendekat satu hasta, segini ya, ini bahasa simbolik ya. Allah Ta'ala mendekat kepada kita satu depa. Kalau kita mendekat satu jengkal, Allah mendekat kepada kita satu hasta. Jadi sangat dihargai dengan demikian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Karena itu bangunkan. Mungkin hati kita, jiwa kita sudah tidur sekian lama, lalai sekian lama. Bangunkan. Ayo bangkit, bangkit, bangkit. Ini saatnya untuk menempuh perjalanan rohani gitu loh ya. Tidak banyak ya kita ngaji setiap dini hari, tapi tetap kita berharap akan dijadikan manfaat dan barokah oleh Allah Ta'ala untuk diri kita. Moga-moga sisa umur kita betul-betul bermakna, bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi berarti di hadapan hadiratnya. Dan semoga juga kita makin bermanfaat bagi kehidupan sesama. Karena kedekatan dengan Allah Ta'ala itu harus paralel dengan adanya kemanfaatan bagi manusia yang lain. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat, jauh dari berbagai macam bencana dan malapetaka, jauh dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Ta'ala dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga negeri kita, tempat kita tinggal ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya shalli wa sallim